sebagai indera peraba memiliki beberapa reseptor sensor untuk mentransduksi stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Reseptor sensor pada kulit adalah sebagai berikut. Yang pertama, corpuscula Pacini mendeteksi tekanan yang dalam serta kuat dan getaran. Reseptor ini terdapat di jaringan subkutan, berbentuk bulat atau lonjong, memiliki panjang 2 mm serta berdiameter 0,5 sampai 1 mm. Corpuscula Pacini terdapat pada jari, telapak tangan, dan kaki. Yang kedua, Corpuscula Meissner mendeteksi rangsangan berupa sentuhan. Reseptor ini terdapat pada papila dermis, terutama pada ujung jari, bibir, papila mamae, dan genitalia luar. Corpuscula Meissner berbentuk silindris, dengan panjang 80 mikron dan lebar 40 mikron. Dan yang ketiga, cakra Merkel mendeteksinya sentuhan dan sebagian reseptif rapa yang beradaptasi lambat. Misalnya, ketika seseorang memegang pena, reseptor ini dapat ditemukan pada kulit yang tidak berambut, misalnya pada ujung jari, dan di antara folikel rambut pada epidermis. Selanjutnya tentang corpuscula rupini. Apa yang dimaksud dengan corpuscula rupini? Yaitu berperan sebagai reseptor tekanan dan tegangan di sekitar jaringan ikat. Corpuscula rupini terdapat di bagian dermis. Kemudian ujung bulbus clause, yaitu mendeteksi tekanan sentuhan, kesadaran posisi, dan gerakan. Reseptor ini berbentuk bulat dengan diameter 50 mikron. Ujung bulbus clause terdapat di bagian bibir dan genitalia luar, serta bagian dermis yang berhubungan dengan rambut. Dan yang terakhir, ujung saraf bebas atau tidak memiliki lapisan seluler, sama dengan yaitu mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan suhu panas dingin. Ujung saraf bebas terdapat menyebar di jaringan tubuh dan merupakan reseptor sensor utama pada kulit. NAPJA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. NAPJA merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Pengertian dari setiap istilah NAPJA adalah sebagai berikut. 1. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 2. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, serta bersifat bioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas normal atau perilaku. 3. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau zat adiksi. Stimulan amfetamina meliputi dextroamfetamina, metamfetamina, sabu-sabu, Ritalin, dan dexedrine. 2. Ekstasi mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh. 3. Kokain dapat memicu metabolisme sel, menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat dan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. 4. Kafein terdapat dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Yang terakhir, alkohol merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. 2. Golongan depresan penenang, menekan atau mengurangi kerja sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakaiannya menjadi lambat atau tertidur. Senyawa yang termasuk golongan depresan yaitu sebagai berikut. 1. Opiat meliputi opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. 2. Barbiturat meliputi berbagai macam obat penenang dan obat tidur. 3. Alkohol dalam jumlah yang banyak menyebabkan pandangan menjadi kabur, bicara tidak jelas, pusing, hingga tidak sadarkan diri, menghambat kemampuan mental dan menurunkan daya ingat. 4. Ganja digunakan sebagai pereda rasa sakit, misalnya pada penderita kanker.
3. Golongan halusinogen bersifat mengacaukan sistem saraf pusat, memberikan penghalu-halusinasi, melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, yang berlebihan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan, paranoid. Contohnya ganja dalam jumlah sedikit, bunga kecubang, lem, bensin, dan jamur kotoran sapi. Contohnya Paneolus ceaceae yang mengandung zat psilocybin dan psilocin. 1. Gangguan fisik atau fisioneurologi. 1. Toleransi tubuh. Dalam penggunaan jangka panjang, jumlah zat yang sama tidak akan mampu menghasilkan rasa yang sama. 2. Gejala pemberhentian obat adalah nyeri di sekujur tubuh seperti flu berat. 3. Mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru sehingga menyebabkan pada kematian. 2. Psikologis. 1. Kemampuan berpikir secara rasional menurun drastis. 2. Ketergantungan psikologis. 3. Gangguan mental dan emosional. 3. Ekonomi. 1. Membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. 2. Negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. 4. Ekonomi. 1. Rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan. 2. Berpengaruh pada kesehatan masyarakat seperti penularan HIV, hepatitis B, overdosis, tuberkulosis, dan kematian. Yang terakhir, kiat-kiat menghindari penyalahgunaan nafza. 1. Tidak mencoba-coba menggunakan obat-obatan terlarang. 2. Meyakinkan diri tidak membutuhkan nafza dalam menghadapi persoalan hidup. 3. Membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna nafza.